Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Isnani Susanto, motivator dari unit Bimba Gajah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas video ketiga, yaitu yang pertama, jelaskan dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba yang Anda pahami. Untuk dasar hukum metode Bimba yaitu ada dua. Yang pertama, hak anak dan teori belajar dalam psikologi pendidikan. Hak anak yaitu ada dua, yaitu hak untuk bermain dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Ini terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, juga menegaskan pentingnya peran orang dewasa dalam menjaga dan memenuhi hak anak. Lalu yang kedua, teori belajar dalam psikologi pendidikan, yaitu ada tiga, yaitu ada the law of effect, yaitu senang maka akan diulang. Yang kedua ada the law of exercise. Lalu yang ketiga ada the law of radiance. Lalu yang kedua ada mengapa relawan Bimba A.I.U.E.O diwajibkan menerapkan fun learning di dalam proses membimbakan. Karena metode fun learning adalah menumbuh kembangkan minat belajar secara intrinsik. Anak mau belajar karena keinginannya sendiri. Proses pendidikan harus berbasis cinta dan kasih sayang agar setiap anak dapat merasakan bahagia dalam proses belajarnya, sehingga anak menjadi senang belajar. Minat belajar akan tumbuh jika proses belajar dilakukan dengan sepenuhnya dan menyenangkan bagi anak. Lalu yang ketiga, mengapa relawan Bimba A.I.U.E.O diwajibkan menerapkan small step system di dalam proses membimbakan? Tujuan dari penerapan metode small step system adalah untuk menciptakan proses belajar yang menyenangkan, fun learning. Setiap anak dapat merasa senang, bahagia, dan menikmati setiap kegiatan yang dilakukan. Karena proses belajar tidak mungkin terasa menyenangkan apabila tidak dilakukan secara bertahap. Lalu yang keempat, mengapa relawan Bimba A.I.U.E.O diwajibkan menerapkan individual system di dalam proses membimbakan? Karena tujuan dari penerapan metode individual system adalah agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap, small step system. Karena tidak mungkin bertahap jika proses belajarnya dilakukan secara klasikal atau tidak individual system. Lalu yang kelima, bagaimana hubungan antara bahagia dengan fun learning? Bahagia itu adalah fondasi utama. Bahagia adalah tujuan dari proses membimbakan, karena tujuan hidup kita adalah bahagia sejati. Lalu fun learning itu adalah caranya. Fun learning itu menciptakan rasa yang menyenangkan sehingga proses belajar mengajar terasa menyenangkan. Lalu yang keenam, bagaimana hubungan antara metode Bimba dengan minat belajar? Metode Bimba itu adalah alatnya. Yang pertama ada fun learning, small step system, dan individual system. Lalu hasilnya, setelah tiga metode itu terlaksanakan, maka akan mendapatkan hasil, yaitu anak-anak menjadi minat untuk belajar. Yang ketujuh, di antara ketiga metode Bimba, mana yang harus kita capai terlebih dahulu dan mengapa? Yang harus dicapai dahulu adalah fun learning, karena di ayat pertama bahwa bimbingan minat belajar anak Bimba merupakan proses pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan, fun learning. Nilai dasar ini merupakan yang paling utama dari 7 nilai dasar Bimba. Poin utamanya adalah kata Bimba dan fun learning. Nah, maksudnya itu proses membimbakan orang dewasa wajib menciptakan suasana pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak-anak. Yang kedelapan, sudahkah Anda menerapkan teori belajar dalam psikologi pendidikan dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contohnya. Untuk psikologi pendidikan, yaitu yang pertama ada the law of effect atau hukum sebab akibat.
The law of effect adalah ketika kita melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya kegiatan tersebut akan diulang. Jadi, kunci dalam hukum pertama ini, jika prosesnya menyenangkan, maka akan diulang-ulang. Begitu pula sebaliknya, jika prosesnya tidak menyenangkan, maka tidak akan diulang, bahkan akan ditinggalkan. Ya, contohnya seperti menerapkan metode Bimba, yaitu fun learning. Lalu yang kedua, the law of exercise atau hukum latihan. Makna dari the law of exercise ini yaitu suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus atau dilakukan berulang-ulang. Contohnya menerapkan small step system secara bertahap namun berulang-ulang. Lalu yang ketiga, the law of readiness atau hukum kesiapan. Maknanya adalah ketika seorang semakin mampu, maka akan semakin siap dan terampil, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan. Jika hal ini terus diulang, dilatih, maka dampaknya akan menumbuhkan minat belajar anak. Contohnya menerapkan 3 metode Bimba, yaitu fun learning, small step system, dan individual system. Ketika kita sudah menerapkan individual system, maka kita harus menerapkan small step system. Jika kita menerapkan small step system, maka kita harus menerapkan fun learning. Yang ke-9, ceritakan pengalaman Anda saat menerapkan metode Bimba, baik Bimba A, I, O, W, O maupun di lingkungan keluarga. Jadi untuk pengalaman saya, selama saya membimbakan kurang lebih selama 1 bulan, saya selalu menerapkan 3 metode itu, yaitu fun learning. Yang pertama, saat anak-anak mulai memasuki kelas, saya harus menciptakan suasana kelas agar menyenangkan. Seperti contohnya kita menanyakan tadi diantar siapa, sudah makan atau belum. Lalu yang kedua, kita secara bertahap, kita baca-bacaan dulu, lalu kita berdialog, bermain bersama, lalu baru kita individual system, yaitu mengenali karakter masing-masing anak. Yang ke-10, apa dampak yang akan dirasakan jika seseorang relawan Bimba tidak memahami metode Bimba? Dampaknya yaitu untuk bagi motivator, tidak bahagia dan tidak menikmati dalam proses membimbakan. Yang kedua, tidak menyadari peran dalam menjalankan misi membimbakan, lalu hanya fokus pada target dan hasil, tidak senang memperbaiki diri. Lalu dampak bagi anak-anak merasa belajar adalah beban. Lalu anak terpaksa belajarnya, lalu kemampuan dan keterampilan anak menjadi lama berkembangnya. Lalu anak lebih suka bermain game sehingga malas untuk belajar. Lalu yang terakhir, anak akan menjadi generasi yang benci belajar. Sekian tugas video 3 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.